Oke, kita mulai ya. Pasti Anda sering banget kan dengar kata mindfulness di mana-mana. Tapi apa sih itu sebenarnya? Bener-bener di luar semua tren yang lagi heboh itu. Pernah nggak sih merasa kewalahan sama hidup? Kayaknya notifikasi di HP nggak pernah berhenti. To-do list makin panjang aja, terus ada tekanan buat harus produktif terus-terusan. Wah, rasanya kepala ini kayak balapan kuda. Susah banget cari jeda buat tenang. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semuanya. Beneran, dari A sampai Z. Mulai dari apa kata sains soal efeknya ke otak kita, terus gimana caranya Anda bisa langsung coba hari ini juga, sampai ke, nah ini dia, risiko-risiko yang jarang banget orang omongin. Oke, jadi dari mana sih semua ini datangnya? Kok bisa ya sebuah praktik kuno tiba-tiba jadi fenomena global yang heboh banget? Nah, ini dia kata kuncinya, yang paling penting dari semuanya, tanpa menghakimi. Jadi, ini bukan soal kita suka atau nggak suka sama apa yang kita rasain. Bukan. Tapi lebih ke, yaudah kita sadari aja. Kita akui, oh ini yang lagi terjadi sekarang. Nah, ini nih salah satu mitos paling gede. Banyak banget yang ngira tujuannya itu buat mengosongkan pikiran, biar nggak mikir apa-apa. Padahal ya, mana mungkin. Justru sebaliknya, mindfulness itu ngajarin kita buat jadi penonton. Kita nggak ikut ke bawah arus pikiran kita, tapi cuma ngeliatin aja pikiran itu datang dan pergi. Coba deh kita lihat perjalanannya. Gila juga ya. Awalnya dari tradisi spiritual ribuan tahun lalu, terus di tahun 80-an diadopsi sama dunia sains lewat program yang namanya Mindfulness Based Stress Reduction atau MBSR. Dan sekarang, wah udah jadi industri miliaran dolar. Transformasi ini ya ada bagusnya, tapi ada juga kritiknya yang nanti kita bahas. Oke, sekarang kita lurusin satu hal yang sering banget bikin bingung. Mindfulness sama meditasi itu sama nggak sih? Jawabannya, nggak persis sama. Gini deh cara gampangnya, mindfulness itu kualitas kesadaran kita, sebuah kondisi. Anda bisa mindful pas lagi cuci piring, pas lagi jalan, pas lagi minum kopi. Nah, kalau meditasi itu latihannya. Kegiatan spesifik yang kita lakuin, biasanya sambil duduk diam, buat ngelatih otot mindfulness kita tadi. Analogi ini benar-benar pas banget. Meditasi itu ibaratnya salah satu kendaraannya. Mungkin yang paling populer ya, buat nyampe ke tujuan. Tapi, ingat, itu bukan satu-satunya kendaraan. Masih ada cara lain. Oke, kita masuk ke bagian yang keren banget nih. Ini bukan cuma soal perasaan enak atau tenang. Latihan mindfulness itu beneran loh bisa mengubah struktur fisik otak Anda. Yuk kita lihat buktinya. Yang luar biasa dari sini adalah, perubahannya itu nyata banget. Latihan rutin itu secara harfiah bisa mempertebal bagian otak yang kita pakai buat mikir rasional dan ngambil keputusan. Dan di sisi lain, dia juga menenangkan pusat alarm atau rasa takut di otak kita yang namanya amigdala. Keren kan? Dan efeknya itu bukan cuma di strukturnya aja. Banyak banget penelitian yang nunjukin secara konsisten kalau orang yang rutin latihan mindfulness itu melaporkan gejala cemas dan depresinya berkurang drastis. Ini benar-benar jadi alat yang kuat banget buat kesehatan mental kita. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang waktunya praktek. Gimana caranya biar Anda bisa mulai ngerasain manfaatnya sekarang juga? Tenang, gampang kok. Udah, gitu doang. Simple kan? Kuncinya itu ada di langkah nomor 4. Pikiran Anda itu dijamin pasti bakal ngelantur kemana-mana. Tugas Anda itu bukan jadi kesel atau frustrasi, tapi cuma, sadar, terus dengan lembut balikin lagi fokusnya ke napas. Setiap kali Anda berhasil ngelakuin itu, Anda sebenarnya lagi ngelatih otak Anda. Nah, ini alat yang super praktis buat sehari-hari. Pas lagi ngerasa stres, atau kayaknya mau marah-marah, ingat aja STOP. Ini kayak tombol pause ajaib yang ngasih kita jeda. Jeda antara pemicu dan reaksi kita. Dan di jeda itulah, kita punya kekuatan buat memilih mau ngerespons kayak gimana. Tapi, sama kayak alat canggih lainnya, mindfulness itu nggak selamanya tanpa risiko. Penting banget buat kita ngelihat gambaran besarnya secara seimbang dan jujur. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi ternyata jawabannya nggak sesederhana iya. Buat sebagian orang, latihan ini justru bisa memicu pengalaman yang, ya, nggak enak. Yap, Anda nggak salah baca. Meskipun ini jarang banget kejadian, ada loh orang yang ngelaporin efek samping yang cukup bikin khawatir ini. Bahkan, ada riset yang nunjukin kalau mindfulness bisa ngurangin rasa bersalah, yang ya bisa bikin orang jadi lebih cuek. Jadi jelas ya, ini bukan pil ajaib yang cocok buat semua orang.
Ada juga kritik yang nyebut istilah Mac mindfulness. Ini tuh kayak versi fast foodnya mindfulness. Prakteknya disederhanain, dijual cuma sebagai alat biar kita makin produktif, dan akar etisnya dibuang gitu aja. Tujuannya bukan lagi buat ngurangin penderitaan, tapi ya biar karyawan kerjanya lebih efisien. Dan disinilah inti persoalannya. Kita ini pakai mindfulness buat apa sih? Buat bener-bener mengembangkan kesadaran dan kebaikan hati? Atau cuma jadi plester sementara buat ngadepin stresnya hidup modern? Jawaban dari pertanyaan itu yang bakal nentuin masa depan dari praktek ini.